Materi yang pertama yaitu membahas tentang perkembangan terbaru dalam ekonomi regional, terutama integrasi model perdagangan antar wilayah dan pendekatan spasial. Peneliti juga menekankan pentingnya memahami hubungan ekonomi lintas wilayah melalui teori baru seperti model input-output regional, efek umpan balik, rantai pasokan, dan teorema Hertzhelin. Studi ini juga menunjukkan bahwa pendekatan regional penting untuk memahami pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global secara lebih akurat. Materi yang kedua yaitu teori perdagangan antar. Jadi para ilmuwan regional itu biasanya lebih banyak meneliti teori lokasi perusahaan daripada perdagangan antar wilayah. Sementara itu ahli teori perdagangan antar wilayah itu lebih tertarik pada faktor-faktor yang mempengaruhi jenis dan jumlah komoditas yang berpindah antar daerah. Masalah utamanya itu adalah kesenjangan data mengenai aliran antar wilayah. Pendekatan awal seperti yang dilakukan oleh Ron dan Batten ini mencoba memperkirakan aliran ini melalui model input-output dan teori informasi. Kemudian ada Roy dan Johnson yang kemudian itu mengembangkan kembali pendekatan dengan mempertimbangkan entropi dan peran yang berbeda antar wilayah tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu 2.1 tentang estimasi aliran komoditas antar ekonomi makro. Jadi sebelum adanya GIS, ilmuwan itu biasanya menggunakan peta aliran komoditas untuk menganalisis perdagangan antar wilayah. Kemudian dikembangkan lagi menjadi model embrio untuk memahami hubungan antar wilayah dalam produksi dan konsumsi. Terus model ini tuh disempurnakan dengan pendekatan model gravitasi multiregional atau MRP untuk mengatasi keterbatasan data dan memprediksi aliran perdagangan antar daerah secara lebih akurat. Materi yang selanjutnya yaitu 2.2 tentang tes regional teorema Hertzhelin. Jadi ini mengadakan sebuah pengujian teori Hertzhelin atau HO di tingkat regional. Ini menghasilkan sebuah studi yang menunjukkan bahwa teori HO yang memprediksi ekspor berdasarkan keunggulan faktor produksi tidak selalu berlaku di tingkat wilayah. Banyak juga daerah yang justru mengimpor barang yang sesuai dengan faktor keunggulannya. Distori kebijakan dan perbedaan asumsi juga mempengaruhi hasil, sehingga penerapan teori HO ini di level regional masih menjadi perdebatan. Lalu pada poin 2.3 yaitu akun perdagangan regional dan input-output, peneliti ISAR pada tahun 1960 mengembangkan akun input-output antar daerah atau IRIO di mana arus perdagangan ditentukan sepenuhnya menurut antar wilayahnya. Tapi penggunaan arus perdagangan ini ternyata tidak memuaskan, sebagian karena alasan yang telah dijelaskan dalam bagian tentang efek umpan balik antar daerahnya. Lalu Leontief dan Stroud pada tahun 1963 mengembangkan akun input-output multiregional atau MRIO. Lalu Polensky pada tahun 1970 pertama kali menerapkan model yang dikembangkan oleh Leontief dan Stroud ini menggunakan data oleh negara Jepang. Nah, pada tahun 1974 Leontief akhirnya menerapkan kepada sektor dan wilayah di United States yang mana ada 50 negara bagian dan 79 sektor. Nah, variabel-variabelnya yang digunakan dalam analisis masing-masing dari struktur input-output ini dapat dilihat pada lampiran berikut ini. Lalu poin yang ketiga adalah efek umpan balik dalam analisis input dan output dan kaitannya dengan perdagangan. Nah, dalam serangkaian artikel Miller itu memperkenalkan konsep efek umpan balik antar daerah ke dalam literatur analisis regional. Penelitiannya ini juga menimbulkan keprihatinan tentang fokus analis output input yang regional yang terlalu besar terhadap intraregional. Interaksi intraregional. Dalam banyak kasus, analis juga memperkirakan eksternal itu seperti ekspor dan impor itu akan menjadi sebagai sisa atau residual. Untuk sistem input dan output dua wilayah, input langsung dapat direpresentasikan pada matriks blok berikut, di mana A11 dan A22 adalah matriks yang kuadrat input langsung dalam wilayah pertama dan kedua. Lalu A12 dan A21 adalah matriks persegi panjang input yang dibeli oleh wilayah lain. Setelah itu, vektor permintaan akhir atau F dan output bruto atau X dibagi sebagai berikut. Nah, setelah kita membahas efek umpan balik yang terjadi, kita akan membahas isu-isu dalam perdagangannya. Nah, salah satu keuntungan dari pendekatan perdagangan yang lebih regional atau spasial ini adalah munculnya wawasan baru tentang struktur perdagangan itu sendiri. Memperluas dan memperkaya persoalan-persoalan klasik, sejumlah isu penting muncul dari teori dan analisis perdagangan antar daerah saat ini, yaitu antara lain ada 3 isu yang muncul dalam isu-isu dalam perdagangan. Yang pertama, meningkatnya kompleksitas. Yang kedua, spesialisasi vertikal dan loop umpan balik, dan yang ketiga adalah perdagangan intra-industri.
Nah, untuk mengisolasi dua efek umpan balik antar daerah ini, Miller membandingkan dua faktor ini dan menghitung ukuran agregat perbedaan antara keduanya menggunakan norma matriks. Sehingga pendekatan alternatif menggunakan inversi lontif yang dipartisi sebagai berikut. Nah, interpretasi Miller dapat ditinjau ulang dalam kerangka inversi lontif yang diperluas atau ditingkatkan oleh Yamada dan Ihara pada tahun 1969 serta diformalkan menggunakan rumus Schur yaitu Schur pada 1917 dan Sonis-Hewing pada 1993. Nah, untuk selanjutnya aku akan ngebahas mengenai net trade theory. Jadi, di dalam teori perdagangan lama biasanya bilang bahwasannya negara itu saling berdagang karena punya keunggulan masing-masing. Misalnya, satu punya banyak tenaga kerja yang murah dan satu punya teknologi yang canggih. Nah, dalam net trade theory ini bilang bahwasannya untuk berdagang itu nggak harus selalu berbeda. Negara yang mirip pun bisa berdagang karena ada hal-hal seperti yang pertama itu persaingan itu nggak sempurna, artinya tidak semua pasar itu kompetitif banget, banyak yang dikuasai oleh beberapa pemain besar. Yang kedua itu ada skala ekonomi. Nah, bahwasannya di sini skala ekonomi itu meningkat. Nah, semakin besar produknya maka akan semakin murah biaya per unitnya. Yang ketiga itu ada ukuran pasar. Nah, negara dengan pasar yang domestik yang besar itu biasanya lebih unggul karena permintaan internalnya itu lebih tinggi. Nah, makanya negara-negara industri maju bisa saling ekspor impor barang yang mirip, kayak mobil dari Jepang ke Jerman dan sebaliknya. Nah, untuk selanjutnya itu aku akan ngebahas tentang supply chain atau rantai pasok. Nah, kalau yang ini pasti lebih familiar. Intinya, supply chain itu rangkaian proses dari bahan baku sampai ke barang jadi. Nah, jadi sampai ke tangan kita itu mulai dari pabrik, distributor, sampai ke toko. Nah, tapi ternyata rantai pasok ini juga jadi alat analisis penting di bidang perencanaan wilayah dan ekonomi. Kenapa sih sebenarnya menjadi penting? Karena hal ini bisa membantu kita untuk mengerti bagaimana barang dan jasa itu mengalir. Nah, di dalam rantai pasokan ini terdapat dua pendekatan yang biasa dipakai. Untuk pendekatan pertama itu ada pendekatan mikro. Nah, misalnya kita melihat nih di dalam satu industri. Nah, contohnya itu penelitian di Chicago soal industri logam. Mereka itu membedakan antara produk custom seperti cetakan khusus dan produk standar seperti baut atau wadah. Nah, untuk pendekatan kedua itu ada pendekatan makro, yang mana ini melihat seluruh sistem secara keseluruhan, kayak penelitian tentang rantai komoditas di skala global. Nah, yang menariknya, perusahaan ternyata punya pertimbangan beda antara nerima barang dan saat mengirim barang. Nah, kalau barang masuk itu yang dilihat itu adalah price atau harga. Nah, kalau misalkan ngirim barang ke konsumen, mereka itu lebih peduli sama kecepatan dan keadaan. Nah, untuk selanjutnya itu kenapa sih sebenarnya hal ini tuh penting? Nah, dalam konteks perencanaan wilayah, supply chain atau rantai pasokan itu bisa menunjukkan seberapa terhubungnya daerah satu dengan daerah yang lain. Nah, kadang ada yang untung kalau industrinya itu menyebar atau biasanya disebut dengan dispersal ekonomis. Nah, tapi ada juga yang lebih efisien kalau misalkan kita itu ngumpul di satu lokasi, itu kayak aglomerasi gitu. Nah, peneliti juga mulai menggabungkan konsep rantai pasok ini tadi ke dalam model ekonomi antar wilayah. Misalnya, untuk melihat bagaimana perubahan rute distribusi yang bisa ngaruh ke polusi dan efisiensi di Cina. Selanjutnya, untuk kesimpulannya, jadi Newton teori itu ngajarin bahwa kita berdagang itu nggak sesederhana punya apa, butuh apa, tapi juga dipengaruhi oleh struktur pasar dan sejarah ekonomi. Sementara itu, supply chain itu membantu kita untuk melihat hubungan antar wilayah secara nyata, dari bahan baku sampai barangnya itu berada di tangan konsumen. Nah, gabungan dari dua teori ini bisa membantu kita untuk membuat kebijakan industri, transportasi, dan pembangunan daerah yang lebih terstruktur secara nyata di lapangan.